Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bisa mendengar kajian, sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita untuk selalu taat kepadanya, mengisi bulan Ramadan dengan amalan saleh, dan juga meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan bahwasanya kalau ingin berhijrah, maka bulan Ramadan inilah waktu yang paling tepat untuk berhijrah. Mungkin ada di antara saudara-saudari pendengar Radio Roja Darussalam yang masih sholatnya bolong-bolong, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkapilah sholat 5 waktu. Dan bagi yang laki-laki, sholatlah di masjid. Dan yang bagi wanita, di rumah. Begitu pula yang masih melakukan kesyirikan, memakai jimat, punya pegangan, punya pegangan-pegangan. Begitu pula masih sering meminta kepada dukun, kepada kuburan, atau masih berinteraksi dengan makhluk halus. Maka kita katakan, bertaubatlah. Ini adalah kesempatan yang sangat besar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula untuk saudaraku yang perempuan, yang wanita terutama, jika masih belum bisa berjilbab, gunakanlah momen Ramadan ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjilbablah, gunakan pakaian atau hijab yang syar'i, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang masih belum bisa berpuasa atau masih malas berpuasa, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, peluang untuk hidup kita ini, waktu untuk hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah waktu yang sangat tepat, yang sangat baik untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita terhubung dengan Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits Oku Timur di Martapura, dan dengan Radio Roja Darussalam. Dan bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti silahkan bisa menuliskan soal ke 0812 7314 7317, atau bagi yang ingin langsung menelepon, maka bisa menelepon ke 0822 6947 4046, 0822 6947 4046. Baik. Kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu tentang cara mengqadha puasa. Kita ketahui ayyuhal ikhwan bahwasanya meninggalkan puasa dengan sengaja itu adalah dosa yang sangat besar. Bahkan dia itu meninggalkan rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa di bulan Ramadan.
Dan para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan puasa Ramadan ya tanpa ada uzur, maka dia lebih parah daripada orang yang berzina, lebih parah daripada orang yang kecanduan minum minuman keras, dan diragukan keislamannya, diragukan keislaman orang tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Az-Zahabi pernah mengatakan, wa indal mu'minina muqarrarun, dan di kalangan orang-orang yang beriman itu telah ditetapkan, anna man taraka shauma Ramadan, bahwasanya seorang yang meninggalkan puasa Ramadan min ghairi uzrin, tanpa ada uzur, innahu syarrun minaz zani wa mudminil khamri, sesungguhnya dia lebih parah, lebih buruk dari orang yang berzina dan pecandu khamar atau minuman keras. Bal yushakuna fi islamihi, bahkan diragukan keislamannya. Wa yuzannuna bihi az-zandaqah, dan disangka mereka itu adalah orang-orang munafik. Pernah Nabi SAW diperlihatkan neraka, dan beliau mengatakan, ma hadhil aswat, suara apa ini, teriakan-teriakan apa ini? Kemudian malaikat mengatakan, hadza awa'u ahlin nar, ini adalah teriakannya penghuni neraka. Thumman tuliqa bi, kemudian saya pun dibawa, kata Rasulullah SAW, fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim, ternyata saya melewati suatu kaum yang diikat di betis-betis mereka, musyaqqaqatin atau musyaqqaqatan asdaquhum, dan bibir-bibir mereka terbelah-belah, ya tasilu asdaquhum dama, di bibir-bibir mereka tersebut mengalir darah. Maka berkatalah Nabi SAW, man haula alladzina, siapakah mereka itu? Maka dijawab oleh malaikat, ya, alladzina yuftiruna qabla tahillatihi, apa tahillatis saumihim, orang yang berbuka puasa sebelum dihalalkan untuk berbuka puasa. Maksudnya orang yang tidak puasa. Oleh karena itu kita ingatkan kepada saudara-saudari sekalian yang dia beragama Islam, meyakini bahwa Allah adalah ilahnya, Robnya, sembahannya, dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya. Jangan sekali-kali tinggalkan puasa. Jangan sekali-kali tinggalkan puasa. Kenapa? Karena ini akan berdampak, orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Kemudian bagaimana dengan mengqadha puasa? Orang yang meninggalkan puasa itu ada yang pertama tanpa uzur, dan yang kedua adalah orang yang memiliki uzur. Yang pertama, orang yang berbuka puasa, orang yang tidak puasa, orang yang tidak puasa sedangkan dia wajib berpuasa, ya, tanpa ada uzur dia tidak puasa. Maka yang pertama, dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah dosa yang sangat besar, kemungkaran yang sangat gede, yang sangat besar. Dan dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajibannya setelah bertaubat adalah mengqadha puasa tersebut secepatnya. Dia qadha puasa tersebut secepatnya, tidak boleh diundur.
Contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zara'ahu al-qai' fala yaqdi." Barang siapa yang terpaksa muntah, ya, maka tidak mengqadha. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia mengqadhanya. Jadi di sini diperintahkan untuk mengqadha. Orang yang sengaja membatalkan puasa maka harus mengqadha. Dan mengqadha puasa karena sengaja itu wajib segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda-tunda, seperti seorang misalkan, ya, seseorang yang sengaja berbuka di siang hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur, maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia secepat mungkin harus mengqadha. Secepat mungkin harus mengqadhanya. Misalkan di 1 Syawal itu adalah waktu yang diharamkan berpuasa karena dia adalah Idul Fitr. Dia adalah Idul Fitri. Itu diharamkan bagi kita untuk berpuasa di hari tersebut. Maka pada hari kedua itu dia harus sudah mulai mengqadha puasa yang ditinggalkan. Ya, hari kedua, kecuali situasinya tidak memungkinkan, dia terpaksa, ya, tidak bisa, maka harus. Nah, di hari ketiga, kalau tidak bisa di hari kedua, maka segera dia kerjakan mengqadha puasanya di hari yang ketiga. Kenapa? Karena orang yang mengqadha seperti ini harus menyegerakan mengqadhanya. Ya, karena dia tidak mendapatkan uzur untuk berbuka. Oleh karena itu dia harus segera mengerjakannya. Ini seperti orang yang ketiduran dari sholat fardu, atau orang yang lupa dari mengerjakan sholat fardu, maka dia harus mengqadhanya sesegera mungkin dan tidak boleh dia undur. Tidak boleh dia undur. Kemudian saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang haid, nifas, sakit, ya, safar, yaitu orang-orang yang memiliki uzur untuk tidak berpuasa? Maka kita katakan silahkan diqadha. Silahkan apa? Diqadha, dan waktunya luas. Waktunya luas, lapang. Jadi tidak harus sesegera mungkin, tidak. Yang penting belum datang Ramadan berikutnya, puasa tersebut sudah diqadha. Ya, sudah diselesaikan pembayaran hutang puasanya. Seperti wanita yang haid. Biasanya haid itu 7 hari, ada yang 6, ada yang 8, bahkan ada yang 10 hari misalkan. Maka itu selama, ya, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban silahkan mengqadha puasa yang ditinggalkan karena uzur haid. Ya, jadi di sini waktunya lapang dan tidak harus sesegera mungkin. Berbeda dengan orang yang sengaja berbuka dengan sengaja tanpa uzur, maka itu harus sesegera mungkin dia, ya, tunaikan hutang puasanya. Taib. Kemudian sebisa mungkin ayyuhal ikhwan, orang yang memiliki hutang membayar sebelum datang Ramadan berikutnya. Dan jika ternyata punya uzur, dia tidak sanggup untuk membayarnya sampai datang Ramadan berikutnya, maka dia boleh mengerjakannya setelah Ramadan berikutnya. Ya. Dan apakah harus membayar fidyah? Pendapat yang kuat, Allah a'lam bishawab, tidak harus membayar fidyah karena tidak ada dalil yang mewajibkannya.
Taib. Kemudian apakah mengqadha puasa itu, mengganti puasa harus berurutan? Jawabannya tidak harus. Mengqadha puasa itu tidak harus berurutan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian sakit au ala safarin atau sedang safar, fa'iddatun min ayamin ukhar, maka dia ganti di hari-hari yang lain. Maka dia ganti di hari-hari yang lain. Ya, jadi tidak disyaratkan untuk berturut-turut. Yang disyaratkan turut itu apa? Seperti orang yang bernazar puasa seminggu berturut-turut, maka harus berturut-turut. Begitu pula orang yang terkena tebusan atau kafarat, ya, tebusan atau kafarat misalkan melanggar sumpah, maka dia ketika tidak sanggup memerdekakan budak, tidak sanggup memberi pakaian 10 orang miskin, atau tidak sanggup memberi makan 10 orang miskin, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Atau orang yang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan, sedangkan dia bukanlah orang yang mendapatkan uzur untuk berbuka, ya, maka dia mendapatkan kafarat 2 bulan berturut-turut puasa. 2 bulan berturut-turut puasa. Ini harus berturut-turut. Begitu pula tebusan-tebusan yang lain. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita masuk permasalahan yang baru, yaitu as-siyam al-mustahab, puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Puasa sunnah ayyuhal ikhwan itu adalah puasa yang sifatnya tambahan, untuk menambah kekurangan yang ketika kita kerjakan suatu kewajiban kita tidak maksimal di dalam mengerjakannya, maka kita disunnahkan untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dan selain itu, mengerjakan amalan-amalan sunnah itu untuk menggapai kecintaan Allah kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang sunnah, hatta uhibbah, sampai saya mencintainya. Subhanallah, sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Jadi kalau mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah amalan-amalan sunnah. Tidak hanya salat fardu, maka mengerjakan salat sunnah. Tidak hanya puasa Ramadan, tetapi juga mengerjakan puasa-puasa sunnah. Pada hari ini insyaallah saya jelaskan beberapa saja, 2 atau 3 puasa sunnah. Yang pertama yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana ka shiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Syawal, kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana ka shiyamid dahri, maka itu seperti puasa sepanjang masa. Maksudnya adalah sepanjang tahun, yaitu setahun penuh. Kenapa? Karena al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan
10 kali lipat. Ketika kita berpuasa 29 hari atau 30 hari tergantung bulannya di bulan Ramadan tersebut, kemudian kita menambahkan dengan 6 hari, maka menjadi 35 atau 36 hari. Sedangkan jumlah tahun adalah 354. Ya, 354 rata-rata seperti itu hari kalender Hijriyah. Berarti apa? Rata-rata memang 354. Berarti bisa, nah itu dikalikan 10. Puasa yang tadi 35 hari dan 36 hari dikalikan 10, maka sama seperti berpuasa 1 tahun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan. Kemudian selanjutnya, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara berpuasa Syawal? Jawabannya tidak harus berturut-turut, tidak harus berurutan. Boleh berpuasa dari tanggal 2 Syawal. Silakan berpuasa dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Syawal. Dan boleh diselang-seling, boleh, tidak harus berurutan. Dan ini merupakan keringanan. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kita mau gabungkan dengan puasa Senin Kamis misalkan, silahkan. Atau mau digabungkan dengan puasa Ayyam al-Bid, puasa tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriyah, maka silahkan. Ya, 6 hari di bulan Syawal, tidak harus berurutan, boleh berpisah, boleh terpisah-pisah. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, apakah disyaratkan harus sudah bisa mengqadha puasa terlebih dahulu? Ya, setelah selesai mengqadha puasa yang ditinggalkan terlebih dahulu, ataukah boleh dia langsung berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Maka jawabannya tidak harus. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi kalau misalkan seorang ingin mengqadha puasa nanti setelah bulan Syawal atau nanti setelah dia mengerjakan puasa sunnah, maka jawabannya boleh. Seperti wanita yang haid 7 hari misalkan setiap bulan. Di bulan Ramadan pun dia meninggalkan 7 hari. Maka silakan dia berpuasa Syawal dan nanti dia bisa juga mencicil puasa qadanya, qada Ramadannya di hari-hari yang lain, bukan di bulan Syawal. Allah alam bisawab ayyuhal ikhwan, ini pendapat yang lebih kuat. Silakan bagi saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya. Nah, di sini ada sudah 4 pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan bisa bertanya ke nomor 08 0812 7314 7317. Ada 4 pertanyaan yang masuk atau lebih nanti. Pertanyaan pertama, apa hukumnya sholat tarawih kalau imamnya membaca surat Al-Fatihah secara cepat atau 3 kali nafas dari Pak Harmada di Ogan Ilir? Masya Allah, sampai suara kita ke Ogan Ilir ya. Barakallahu fikum jami'an. Jadi di sini hukum sholat tarawih, kalau mendapatkan imamnya cepat sekali bacaannya, bahkan tidak tumakninah seperti itu, atau tumakninah tapi sangat cepat, maka kita katakan lebih baik sholat sendiri. Lebih baik sholat sendiri. Atau berjamaah di rumah bersama istri. Berjamaah di rumah bersama
istri atau bersama anak, bersama keluarga yang lain, ini lebih utama daripada membaca Al-Fatihah dengan sangat cepat, suratnya juga dengan cepat, gerakan sholatnya juga sangat cepat. Yang ditujukan dari bulan Ramadan, dari sholat tarawih itu adalah menghidupkan malam. Ini malah balapan, ya, pakai helm. Kalau balapan itu pakai helm. Ini kita bukan balapan, tetapi mencari keutamaan. Jadi tidak perlu cepat-cepat. Kalau sholat berjamaah tarawih tidak perlu buru-buru, ya, pelan-pelan. Nanti kalau misalkan sudah dibiasakan, dilaksanakan sholat tarawih itu dengan santai, maka manusia akan terbiasa. Orang-orang akan terbiasa. Justru prasangka-prasangka sebagian orang, kasihan ini, kasihan itu. Siapa yang bilang kasihan? Karena kita biasakan cepat, jadi mereka kalau kita lambat sedikit, mereka merasa itu sangat lama. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, saya katakan kepada para imam, ya santai-santai saja dalam membaca Al-Fatihah, begitu pula surat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya ikhwan. Pertanyaan yang kedua, mohon penjelasannya Ustadz mengenai berapa jauh jarak yang ditentukan untuk bisa dikatakan sedang safar. Apakah terlarang jika dalam safar tetap melakukan shaum? Dari saudara Trian Syah di Jakabaring. Taib. Apakah terlarang jika dalam safar melakukan shaum? Jawabannya tidak terlarang. Tidak mengapa kita berpuasa ketika safar, kecuali safarnya itu sangat berat. Ya, safarnya sangat berat, seperti orang yang safar dari Palembang ke Baturaja dengan sepeda ontel di siang hari yang panas. Sudah kita katakan mendingan buka daripada tidak sampai dan sakit, ya kan? Tetapi kalau misalkan safarnya sangat ringan, pakai AC, mobil juga ber-AC, atau pakai bus ber-AC, misalkan pakai pesawat, nyaman, tidak berat dalam berpuasa, maka kita katakan lebih baik kalau ringan safarnya, maka lebih baik dia tetap berpuasa. Tapi kalau berat, maka berbuka lebih utama. Apalagi kalau misalkan safarnya membuat dia sakit, membuat dia teriak-teriak, maka kita katakan buka puasa. Atau membuat dia muntah-muntah misalkan, ya berbuka puasa. Ya, itu lebih baik untuk orang yang daripada tubuhnya sakit. Berapa jarak yang ditentukan untuk bisa dikatakan safar? Allah alam bissawab. Para ulama membulatkan dengan angka 80 km. Kalau kita berniat safar dengan jarak 80 km atau lebih, maka itu dikatakan perjalanan yang disebut dengan safar yang boleh mengqashar salat. Safar yang boleh mengqashar salat. Atau kalau mau dipastikan, angkanya itu 78 km. Apabila 78 km ke atas, ya maka itu sudah dikategorikan sebagai safar. Maksudnya adalah tujuan, ya, tujuan kita ingin misalkan dari Palembang ke Prabu Mulih itu kan sekitar 90 km atau lebih 95 km. Maka itu sudah bisa untuk dikatakan safar dan boleh mengqashar salat. Yaitu safar. Taib. Selanjutnya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ustadz, kapan saat terbaik untuk i'tikaf? Saat terbaik untuk i'tikaf dimulai dari malam ke-21 Ramadan.
masuk di waktu sebelum maghrib, sehingga ketika maghrib sudah berada di masjid. Kapan keluarnya? Sampai malam 1 Syawal, setelah matahari terbenam. Setelah matahari terbenam. Jadi selama 9 atau 10 hari, tergantung berapa banyak Ramadannya, 29 atau 30 hari, maka seorang beriktikaf dari malam ke-21 Ramadan. Ya, dimulai dari mana? Dari maghrib sampai maghrib. Nah, ringkasnya seperti itu. Dimulai dari maghrib sampai maghrib. Memang ada perselisihan, ada yang mengatakan dari subuh sampai subuh, tapi kita katakan pendapat yang kuat adalah dari maghrib sampai maghrib. Karena itu tujuannya adalah mengejar malam-malam ganjil, terutama malam-malam ganjil, dan malam ke-21 termasuk malam ganjil. Jadi di situ waktu yang paling utama untuk beriktikaf. Dan kalau misalkan ditanya lagi, ya, kalau tidak bisa full 10 hari atau 9 hari, kapan? Maka kita pilih waktu atau berapa hari. Kita ambil berapa hari beriktikaf. Ya. Kalau masih berat, maka malamnya saja, dimulai dari maghrib sampai subuh. Dimulai dari maghrib sampai subuh, ambil malamnya saja. Jika masih tidak sanggup, maka ya kita katakan berdiam di masjid di malam hari atau tidur di masjid di malam hari. Ya, kalau kelelahan tidur, meskipun tidak dinamakan i'tikaf, ya itu lebih baik daripada tidur di rumah. Itu lebih baik daripada tidur di rumah. Kemudian selanjutnya, nah ini ada pertanyaan sama ya. Berapa Ramadan mulai i'tikafnya? Jadi jawabannya malam ke-21. Berarti kalau sekarang ini 19, besok Ramadan 20. Nah, besok buka puasa, nah itu sudah di masjid. Ketika besok Ahad ini, ya, hari ini Sabtu, besok Ahad itu hari 20 Ramadan. Nah, ketika maghribnya itu sudah berada di masjid. Ini bagi yang mau beriktikaf, ya kita katakan untuk para lelaki yang tidak memiliki tanggungan yang banyak, ya, seperti baru memiliki anak satu misalkan, atau masih belum memiliki anak, atau misalkan sudah tidak mengurus anak lagi, anaknya sudah besar semua, maka kita katakan ya lebih baik beriktikaf di masjid. Indahkanlah bulan Ramadan ini dengan menutupnya dengan i'tikaf. Tapi kalau misalkan banyak tanggungan atau banyak pekerjaan, misalkan ada sebagian yang teman-teman kita masih bekerja, belum libur, atau misalkan ada yang harus berdagang, ya mengejar target misalkan. Kemudian ada yang harus ya sulit mengurus istrinya karena anaknya 6 misalkan, atau anaknya 5, apalagi 9 ya. Maka kita katakan silahkan, ya silahkan lakukan aktivitas seperti biasa, tapi diusahakan di waktu malam kalau bisa tetap tidur di mana? Tetap tidur di masjid. Karena beribadah di masjid itu lebih fokus daripada kita beribadah di rumah. Kalau di rumah banyak sekali godaannya, tapi kalau di masjid kita tahu ini adalah masjid dan kita tahu adab-adabnya, bahwa di masjid itu tempat beribadah. Nanti ini saya pernah beriktikaf di suatu tempat gitu ya, ramai anak-anak SMP, anak-anak SMA, bahkan anak SD ku juga. Tapi ternyata bawa tablet, bawa HP. Ternyata mereka main game di dalam masjid. Laporannya ke orang tua, kami i'tikaf. Padahal mereka bermain game, bermain-main di masjid. Maka kita katakan ayolah ikhwan, itu salah.
Ya, masjid itu bukan kebiasaan di rumah kita, bukan dipindahkan ke masjid, tetapi kita benar-benar memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Taib. Ini waktu yang dan pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima. Apakah ada adab-adab khusus dalam beriktikaf? Jadi secara ringkas saya katakan, iktikaf itu punya dua rukun. Yang pertama niat untuk beriktikaf, dan yang rukun yang kedua tidak keluar dari masjid kecuali dalam keadaan darurat atau hajat yang sangat. Darurat atau hajat yang sangat. Kalau hajatnya sangat, sulit berlepas darinya, kita katakan hajat yang sangat, itu sulit berlepas darinya, maka boleh meninggalkan atau keluar dari masjid. Saya beri contoh. Jadi kalau ingin beriktikaf, maka silakan beriktikaf dan tidak keluar dari masjid. Dan yang dinamakan masjid itu adalah apa? Yang dinamakan dengan masjid adalah yang dibatasi dengan tiang-tiang. Yang dibatasi dengan tiang-tiang dan dia diniatkan untuk diwakafkan sebagai masjid. Diniatkan diwakafkan untuk masjid. Jadi kalau ada masjid, ya ada ruangan dalam, kemudian ada teras. Teras itu masih masjid. Teras itu masih kategori apa? Masjid. Ya, jadi ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh keluar ya dari masjid kalau mau beriktikaf. Kecuali karena apa? Ada darurat, keadaan darurat seperti buang air kecil, buang air besar, itu darurat. Atau terpaksa buang muntah, maka jangan muntah dalam masjid, muntah di luar. Itu namanya darurat. Atau hajat yang sangat. Seperti misalkan kita tidak memiliki orang yang mengurus i'tikaf kita, terpaksa kita harus mengambil makan sendiri, kemudian kita harus atau belanja makanan sendiri, maka kita katakan boleh dia keluar masjid untuk makan dan minum. Ya, atau misalkan dia punya hajat yang sangat, seperti tidak ada panitia, dia beriktikaf tapi tidak ada panitia yang lain, semuanya beriktikaf, maka dia jadi panitia. Ya sudah, dia boleh keluar sesuai hajatnya dan tidak perlu buru-buru, normal saja. Ya, keluar itu normal, dalam keadaan normal. Kalau keluar jalan tidak perlu tergesa-gesa, tidak, jalan normal, tapi jangan sengaja memperlambat. Ya, sengaja memperlambat jangan. Kemudian tujuan dari i'tikaf adalah beribadah semaksimal mungkin di dalam masjid. Allah alam bissawab. Jadi seperti itu ya, kalau intinya apa, kalau di i'tikaf itu benar-benar qat'ul alaqah bid dunya, ibaratnya seperti itu. Memutuskan hubungan dengan dunia. Jadi kalau misalkan masih i'tikaf, ini ujian orang-orang yang beriktikaf karena bosan akhirnya gibah. Ini banyak sekali kita dapatkan, karena bosan akhirnya pengelawak. Ya. Bergurau pada kawan yang lain, gibahin orang lain karena bosan. Tidak, jangan, menepilah. Sebagaimana Rasulullah SAW buat tenda. Ya kalau tidak bisa buat tenda, apalagi di masjid-masjid kita sekarang, kita tepikan. Ya termasuk uzur juga ya ikhwan, kalau misalkan kita di masjid kan kita bawa misalkan alas ya. Nah itu kita singkirkan alas keluar agar bisa dipakai orang untuk salat berjamaah, maka itu juga uzur. Jadi kalau hajatnya sangat maka boleh keluar. Tapi kalau hajatnya tidak sangat maka batal i'tikafnya. Allah alam bissawab. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Saya ucapkan terima kasih kepada tim media di Kunci Kebaikan TV Pondok Pesantren Darul Quran Al Hadis. Begitu pula tim media di
Roja Darussalam, Masjid Tauhid, Jalan Abdurrahim, Palembang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, baik yang mengisi maupun yang mendengarkan ya kajian ini. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.